Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu diberikan untuk kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga jemaah haji dan masyarakat Indonesia, serta rekan-rekan media yang dirahmati Allah, operasional penyelenggaraan ibadah haji pada hari ini, Sabtu 20 Juli 2024, telah memasuki hari ke-70. Operasional pemulangan jemaah haji ke tanah air masih terus berlangsung. Hingga 19 Juli 2024 pukul 9 malam waktu Arab Saudi atau 20 Juli 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat, jemaah haji dan petugas yang telah diterbangkan ke tanah air yaitu berjumlah 202.245 orang. Mereka tergabung dalam 516 kelompok terbang atau kloter. Hari ini, Sabtu 20 Juli 2024, jemaah haji yang akan dan telah diterbangkan ke tanah air berjumlah 7.108 orang. Mereka tergabung dalam 14 kloter, yaitu dengan rincian sebagai berikut. Debarkasi Batam, BTH, sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Debarkasi Aceh BTJ sebanyak 393 jemaah 1 kloter. Debarkasi Jakarta Pondok Gede JKG sebanyak 783 jemaah 2 kloter. Debarkasi Jakarta Bekasi JKS sebanyak 440 jemaah 1 kloter. Debarkasi Medan KNO sebanyak 360 jemaah 1 kloter. Debarkasi Solo SOC sebanyak 1.080 jemaah 3 kloter. Debarkasi Surabaya SUB sebanyak 1.113 jemaah 3 kloter. Debarkasi Makassar UPG sebanyak 450 jemaah 1 kloter. Dan Debarkasi Kertajati KJT sebanyak 440 jemaah 1 kloter. Dikutip dari laman sehatnegeriku.kemkes.go.id, selama 55 hari beroperasi sejak 20 Mei hingga 13 Juli 2024, Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI Mekah telah melayani 2.771 jemaah haji dengan berbagai kondisi kesehatan, baik rawat jalan maupun rawat inap. Sebanyak 1.308 jemaah diantaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi atau RSAS untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun telah menutup layanan operasionalnya, KKHI masih menyiagakan ruangan IGD sebagai tempat transit bagi pasien setelah menjalani perawatan di RSAS hingga 23 Juli 2024. Selain itu, KKHI Mekah telah menyiapkan tim advance untuk menjalankan program visitasi bagi jemaah haji yang masih dirawat di RSAS hingga tanggal yang sama. Pemantauan dan visitasi jemaah yang masih dirawat di RSAS akan terus dilakukan sampai semua petugas kembali ke tanah air. Jika masih ada jemaah yang dirawat di RSAS sampai semua petugas kesehatan kembali ke tanah air, hal itu akan dilaporkan kepada Kantor Urusan Haji atau KUH Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah. Selanjutnya, diserah terimakan kepada KJRI di Jeddah untuk melakukan pemantauan jemaah di RSAS. Semua jemaah haji yang masih dirawat di RSAS tetap menjadi tanggung jawab pemerintah Indonesia hingga jemaah dapat kembali ke Indonesia. KKHI Mekah juga telah melakukan tanazul dan evakuasi sebanyak 164 jemaah dengan rincian 12 jemaah evakuasi ke Bandara Jeddah, 4 jemaah evakuasi ke Bandara Madinah, dan 77 jemaah evakuasi ke KKHI Madinah.
Selain itu, sebanyak 3 jemaah di Tanazul Akhir dan sebanyak 68 jemaah di Tanazul Awal. Selain KKHI Mekah, operasional pelayanan kesehatan di 11 sektor oleh Tim Emergency Medical Sector atau TEMS dan pelayanan kesehatan di kelompok terbang atau kloter oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI juga telah berakhir. Pelayanan kesehatan di sektor telah melakukan deteksi dini kepada 30.751 jemaah. Emergency respon terhadap 1.013 jemaah. Melakukan rujukan ke KKHI Mekah sebanyak 178 pasien. Untuk pelayanan kesehatan di kloter dilakukan oleh 1.643 orang tenaga kesehatan Haji Indonesia atau TKHI, terdiri dari 550 dokter dan 1.093 perawat yang berasal. Mereka tergabung dalam 550 kloter. Secara keseluruhan, tenaga kesehatan di kloter telah melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada 132.946 jemaah, serta telah merujuk sebanyak 35 jemaah kepada klinik sektor, 461 jemaah ke KKHI Mekah, dan 398 jemaah ke RSAS. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan ibadah haji. Tahun ini, sejumlah inisiasi dan inovasi layanan untuk para tamu Allah, termasuk dedikasi para petugas, mendapatkan apresiasi positif dari jemaah sebagai penerima langsung manfaat layanan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dan berikut ini cuplikannya. Bapak Menteri Agama, terima kasih matur suwun telah memfasilitasi haji kami sehingga kami bisa melaksanakan haji dengan hikmat, nikmat, dan kami rasa ini fasilitas yang termewah yang diberikan oleh Kemenak kepada kami semuanya dengan naik mobil Golf Car. Terima kasih. Akhir kata, mari doakan agar seluruh jemaah haji Indonesia diberikan kekuatan serta kesehatan dalam menjalani ibadahnya di Tanah Suci, lalu kembali ke tanah air dengan meraih kemabruran. Amin ya robbal alamin. Haji Indonesia, haji ramah lansia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.